Dia makan burung juga nggak ya? Makan burung. Makan burung. Makan burung. Bahkan telur juga dimakan kok. Kok dia sama Makan. Ya sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada kali ini saya kedatangan tamu spesial. Oh, ini kayak talk show aja nih kedatangan tamu ya. Bung Arbi atau Harbi atau apa sih? Arbi. Arbi reptil. Arbi reptil. Tapi juga mainan ikan juga. Ya. Jadi Arbi reptil ikan. Luar biasa. Dan beliau ini juga Arbi ini dia seru juga memang suka turun langsung ke pegunungan, hutan-hutan di Indonesia khususnya untuk mengamati dan sekaligus observasi dan lain-lain. Tolong terangkanlah gitu. Apa kegiatannya gitu maksudnya. Jadi sebenarnya saya ini belajar otodidak lah ya untuk reptil ya Mas dan amfibi. Cuman alhamdulillahnya ilmu yang saya pelajari dari reptil lokal itu kepake untuk akademisi. Jadi kita sini saya sendiri masuk ke hutan sebenarnya untuk ngecek apa keberadaan satwa itu masih ada atau tidak. Nanti datanya itu kita setor Mas. Iya. Nah, ada aplikasinya namanya Amfibi Reptil Kita. Gitu. Itu jadi memang dilihat yang unik-unik. Mungkin kalau secara kasat mata dan gampang kan kayak kodok-kodokan yang ada di kampung-kampung saya misalnya atau apa. Tapi ada juga amfibi-amfibi yang unik ya. Saya pernah lihat kayak salamander yang jenis besar ada di Indonesia ya. Salamander kita nggak punya Mas. Kita nggak punya. Kita nggak punya. Kita punya cuman katak, kodok, sama Cecilia. Ketahuan ngawurnya kan saya gitu. Kalau yang jenis besar itu dia dari Asia mana? Asia Cina Selatan. sama Jepang. Oh, Cina Jepang. Oh, yang besar sekali Ya, ya. China salamander sama Japanese Iya, salamander. iya. Nah, ada lagi amfibi yang rada unik lagi tuh yang kayak cacing. Itu punya kita sendiri itu Cecilia. Cecilia. Oh, ini Cecilia. Ini Ya. makannya gampang nggak ini? Cecilia ini. Cecilia ini kan orang lebih berpikir banyak sangkain cacing. Benar, Atau kalau ular orang- ular cacing dibilang cacing besar. Cacing gunung kadang-kadang gunung, orang ya. berpikirnya. Ini dapat dari mana? Itu sebenarnya kiriman teman dari Semarang. Iya. Nah, jadi dapat di daerah kawasan daerah Jawa Tengah sih, Mas. Di pegunungan atau di hutan biasa? Di pegunungan, cuman kalau gunungnya disebut nanti takutnya eksploitasi. Oh enggak, iya maksudnya dia apakah harus di dataran tinggi atau tidak? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Jadi suhunya cukup rendah dan cukup dingin ya. Heeh. Ini orang benar-benar berpikir ini cacing loh karena kayak ada berbuku-buku seolah-olah kayak ada garis-garisnya. Iya, kayak susunan cacing mirip banget ya. Iya, Cuman kalau diperhatiin dia kepalanya beda, Mas. betul. Dia punya mulut dan dia ada antena di pinggir dan dia bawahnya selalu kayak nafas gitu loh, kayak gecko. Nah, kalau di hutannya sendiri yang pernah Ardi jalani itu gimana sih? Kayak misalnya salah satu nih dari ini Ular karung belang. Ular karung belang. Ular karung itu biasanya dia di muara. di muara. Dia agak sedikit masuk ke pH tinggi atau sedikit payau. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman mau piara ya palingnya dikasih garam laut. Garam laut sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa Mas, karena kan dia reptil, Iya. bukan ikan nih. Iya. Jadi sebenarnya ya tetap nafas pakai paru-paru. Oh, saya pikir karena buat dianya sendiri Adaptasi. kulitnya adaptasi gitu. Enggak juga sih, kalau misalnya kalau ikan ya. Iya. memang. Kalau ular karung tuh biasanya ditemukan di pinggir-pinggir muara atau di sungai-sungai. Dia bisa segede apa? Ini bisa dipegang kan? Bisa Bisa, dipegang ya? bisa dipegang, Mas. segede apa dia ini? Kalau ular karung cuma segitu aja sih ukurannya, ular karung belang ya. Kecuali karung yang Javanicus itu besar. Dia memang rata-rata jinak ya. Di alam pun kalau ketemu kayaknya nggak tuh yang ngejar atau Nah, gigit, kalau enggak. dia memang kalau diangkat di atas air itu seperti ular mati. Iya, Seperti tidak bertenaga. iya. Nah, Memang kayak karung, selain Iya. memang rasanya megangnya seperti karung, terus dia kayak tuh lembek, tuh Iya, kayak letoy. kayak leto, kayak udah sakit dan udah mati. Ini belangnya rada beda karena memang jantan betina atau memang rada suka beda-beda walaupun jantan betina suka Kalau saya perhatiin di rumah ya, kan ada Iya. beberapa ekor. Memang jantan lebih tegas warnanya. jantan lebih tegas. Dan warna jantan lebih tegas. Jadi belang-belang hitam putih seperti ini jangan semua asal dipegang kalau di air. Karena ada lagi yang namanya bungarus ya. Ya, keluarga bungarus itu berbahaya. Bungarus dan cenderung sangat berbahaya sebenarnya ya. Walaupun nanti ketemu sama ular seperti ini, kalau malam-malam di sawah atau apa, jangan langsung asal pegang karena mereka saling mirip. Antara bungarus sama ini mirip, apalagi di alam ya. Ya, Di susah melihat. semak-semak, di kegelapan, jangan asal pegang gitu. Tetap harus waspada. Dan juga jangan langsung dibunuh kan gitu. Apalagi di habitatnya.
Ya, ini ada lagi ular, orang bilang cincin emas, beling atau elang ini. Kalau orang kadang-kadang berpikir ini mirip ulang-uling padahal tali wangsa. Ya, oh iya, tali wangsa. Jadi namanya macam-macam nih, ular cincin emas, tali wangsa, Kalau Jawa tali wongso. tali wongso, terus kalau Sunda tali wangsa. Ya, Oh, kalau iya. Sunda tali wangsa ini. Kalau masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur tali Tali wongso. wongso. Namanya apa sih ini, boiga ya? Ya, boiga. Salah satu varietas dari boiga gitu. Ya, boiga kita punya banyak banget mas. Banyak Dan banget. boiga dendrophylla ini si cincin mas termasuk boiga yang paling banyak jadi tren juga. Masuk film paling banyak nih, film-film mistis. Ya waktu saya masih kecil nonton filmnya almarhumah Susana, pakainya ini. Ya rata-rata dipakai ini memang. Ini kalau teman-teman dari luar negeri, teman-teman saya di Eropa ada bilang bahwa kamu tuh punya ular the most beautiful snake in the world. Ini. Oh dia bilang ini? Ya, karena ini cantik banget kata dia. Yang di alam, yang begitu indah dan cantik ular ini. Mangrove. Ini bener ya mangrove juga? Ya mangrove cat snake. Betul, mangrove cat snake. Mereka sangat mengidolakan ini. Gigit ya sih. Aman kok, yang punya saya gitu aman. Ya, kita ambil. Kayaknya kalau siang sih dia pasti. Iya, dia memang kan nocturnal. Heeh. Jadi kalau malam gigit. Kalau malam lebih aktif. Nah, seandainya gigit pun ini dia back fang ya. Ya, dia Opisthoglypha, taring bisanya ada di belakang rahang. Tolong diterangkan apa back fang sama yang bedanya, yang apa fang depan apa gimana? Kalau back fang atau dalam nama biologi Opisthoglypha disebutnya, taring bisanya ada di belakang rahang mas. Persis kalau posisi di mulut kita itu gigi geraham. Iya, Nah, jadi kalau sekedar dipatuk dengan ular ini itu biasanya tidak menyuntikkan bisa. iya, Tapi kalau udah gigit kemudian ngunyah, iya. Karena dia nyari ya. ya Untuk- itu baru biasanya si bisanya nginjek ke manusia. Seandainya sampai terinjek, terkena bisa ular ini, kira-kira seperti apa sih? Kasus yang pernah saya catat adalah meriang dan pembekakan kurang lebih 3 hari. Dia makan burung juga nggak ya? Makan burung, Makan burung. makan burung. Bahkan telur juga dimakan kan? Kok dia bisa Makan telur. Nah, ini gonyosoma. Gonyosoma ini kalau dari Jawa, kalau dari Sunda ganya sama atau tetap gonyosoma? Gadung luwuk. Oh, gadung luwuk. Jadi namanya juga macam-macam kan? Iya. Ada hijau bako bukan? Coba kau, gadung luwuk, ular bajing. Ular bajing. Terus kalau yang ini sindang, bukan sindang itu mah itu ya. Selendang mayang. Iya, bukan? itu ikan. Selendang mayang ikan. Jadi memang Indonesia tuh luar biasa, banyak sekali satuannya, ularnya pun macam-macam dan saling mirip. Nah, coba kita tes dulu ini gigit apa enggak. Sepertinya karena karakter dari Gonyosoma dan Jansen. Dia kan ular bajing, ini kan kayak bajing nih. Coba tahu mau. Mau angkat mana dulu nih? Jansen nih. Iya. Oh, bedanya apa Jansen ini sama ini? Jansen ini kan Sulawesi. Oh iya. Tapi tetap Gonyosoma Jansen ini. Iya, satu genus beda spesies. Tapi dia sendiri makannya apa? Bajing. Makanya disebut ular bajing. Bajing. Dia lebih fokus makan bajing dan burung kecil sebenarnya. Nah, tikus-tikusan. Ah, Sapi-sapian, ikan-ikanan. Kalau bajing? Oke, dia ini berbisa nggak? enggak, kalau untuk dari keluarga Gonyosoma salah satu kolobrid yang tidak berbisa. Nah, ini King Koros. Titias carinata. Dia bisa 6 meter. Bisa 6 meter karena teman dulu sempat punya kurang lebih 5 meter. Dan itu dia bisa sebetis-betis. Dia nggak berbisa ya? Enggak berbisa. Dan dia kebal bisa. Ya itu dia kerennya dari Dia King kebal Koros bisa kita. kobra. Kobra walang-waling nggak ngaruh bisa sama dia. Luar biasa. Berarti ini sebenarnya walaupun red snake tapi kekuatannya seperti seperti King Snake, iya benar. King snake. Sama. Jadi punya rata-rata yang ada gelar King di depan itu ular punya kemampuan kebal bisa nggak? King python, king cobra, king koros. Ya, dia punya kemampuan memang kebal dari gigitan ular berbisa. Dan dia kan memang sering disangka King Cobra juga karena kalau marah ada guratan-guratan putih itu. Jali sulfur. Iya, jeli sulfur. Kalau yang nggak sulfur dia coklat. Coklat biasa, mirip kayu. Ini
keluarganya dia ini memang badannya atasnya tulangnya keras ya, nongol gini ya, segitiga gitu badannya. Ya, badannya dia punya tulang rusuk yang lumayan bagus, itu tulang dorsalnya lebih dia kuat karena kan emang didesain untuk bertarung dengan ular lain. Iya. Jadi memang ketika dia menahan belitan yang lain. Iya, benar. Kayaknya ini didesain untuk bertarung dengan ular lain karena dia kanibal. Ini salah satu ular teman petani juga, Jali. Karena membasmi tikus. Benar, dia adalah mesin alami yang diciptakan dunia untuk membasmi tikus. Kadang-kadang kasihan kalau ular-ular yang di sawah pada dibunuh-bunuhin karena katanya membahayakan petani, padahal sebenarnya belum tentu itu membahayakan petani. Bener banget. Tapi karena ular udah nggak ada, tikus makin banyak, akhirnya dibasminya pakai pestisida yang terlalu banyak akhirnya merusak lingkungan, dan kadang-kadang produk-produknya pun mengandung pestisida ujung-ujungnya ke manusia lagi gitu. Ini si Jali, teman petani si Jali.